Terima kasih Anda kembali di Ajus Pagi pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus ini, KPK menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSSI tahun 2024 yang lalu. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, dengan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, artinya KPK sudah menemukan unsur permufakatan jahat dalam pembagian kuota ibadah haji. Apakah kebijakan membagi secara rata yang tidak sesuai dengan undang-undang itu ya memenuhi rumusan unsur delik di dalam undang-undang Tipikor? Tentu KPK akan melakukan pendalaman apakah ada kickback, gratifikasi, suap, ada permufakatan jahat, persekongkolan atau tidak. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu, Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun, pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ratusan massa menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta menuntut penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran pertambangan di wilayah adat. Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji mendesak KPK mengusut tuntas izin tambang di Halmahera Timur. Mereka menduga terjadi pelanggaran izin usaha pertambangan yang menimbulkan dampak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga. Selain itu, mahasiswa juga meminta Kementerian ESDM meninjau ulang izin operasi perusahaan tambang, serta menuntut pemerintah daerah memprioritaskan keselamatan lingkungan dan kesejahteraan warga. Sebelumnya warga di Halmahera Timur, Maluku Utara mengeluhkan tidak bisa memanfaatkan air sungai Sangaji yang diduga tercemar sejak adanya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Lembaga KPK RI agar kemudian segera melakukan penyelidikan lebih dalam terkait dengan penerbitan izin usaha pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur. Karena kenapa? Di situ kami melihat dan menilai ada kemudian mafia-mafia tambang yang kemudian bermain di belakang layar untuk apa kepentingan-kepentingan ke depan. Karena kenapa PT Pesisir hadir di Kabupaten Halmahera Timur adalah sebagai bentuk yang kami lihat adalah bentuk kepentingan para elit politik. Sehingga apa? Masyarakat Maba Sangaji Kabupaten Halmahera Timur
Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta pada Senin pagi. Tom Lembong datang bersama tim kuasa hukum. Pagi Pak Tom. Kedatangan Lembong ke Komisi Yudisial untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tak hanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Sementara Komisi Yudisial melalui juru bicaranya akan memprioritaskan penanganan kasus yang dialami Tom Lembong dan fokus pada hakim yang memvonis Lembong 4,5 tahun. Selain itu, Komisi Yudisial juga telah menganalisis putusan dalam sidang kasus Tom Lembong tersebut. Kita coba prioritaskan ya, artinya memang ini musik rasa keadilan banyak orang, sehingga kita coba bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita, karena ini juga sampai presiden ya, kita apresiasi presiden memberikan abolisi ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita kaya fokus kepada hakim ini, ada apa di balik putusan itu yang kemudian coba kita gali. Tadi disampaikan bahwa putusannya itu 1.000 lembar. Memang kaya tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi kaya akan membaca putusan itu dari pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dari. Pemirsa, sebelumnya Tom Lembong melaporkan Majelis Hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena Majelis Hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak buruk. Kuasa hukum Thomas Lembong, Zaid Musyafi, resmi melaporkan Majelis Hakim yang memutus perkara kliennya di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Zaid menyebutkan perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tak ada orang lain yang merasa perlakuan serupa. Laporan kepada Mahkamah Agung juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Laporan ini diharapkan bisa mengubah cara aparat penegak hukum menangani kasus-kasus serupa nantinya. Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan langkah konkret atas laporan terhadap Majelis Hakim yang menangani sidang kliennya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kejagung memastikan red notice Riza Khalid masih diproses. Namun demikian, Kapus Penkum Kejagung memastikan Riza Khalid masuk DPO pekan ini. Sementara yang 5 kendaraan itu, yang lain sedang kami cari juga. Yang 5 ini nilainya sudah ada belum Pak? Taksasinya belum ada, belum dapat kita. Ada sejumlah uang asli juga nilainya kecil, nggak seberapa. Tapi nanti tetap nanti dilakukan penyitaan. Terkait tertentu sedang proses, tinggal kita tunggu aja. Kalau DPO terkait dengan MRC, insya Allah di minggu